Hai guys, balik lagi sama gue Michi. So, di episode kali ini gue masih bahas tentang kawat gigi gue. Buat kalian baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe dulu biar kalian jadi the best subscriber. Jadi kunjungan kemarin itu bener-bener kunjungan yang bikin gue nih senang banget dengernya, karena ada beberapa info. Salah satunya gue nih udah dikasih izin buat lepas peninggi gigi. Terus gue juga udah diizinin lagi buat lepas bracket dalam waktu beberapa minggu, oke? Terus gue bakal bahasnya di sini pelan-pelan ya guys, karena ada beberapa info juga yang bakal gue kasih tahu. Oke, jadi kemarin itu gue udah dikasih izin buat lepas peninggi gigi yang memang dari beberapa bulan yang lalu gue nih udah gemes banget pengen lepas tapi belum dikasih izin. Karena memang rasanya si peninggi gigi ini tuh nggak enak banget guys dipakai buat makan. Apalagi kalau kalian tuh baru pertama kali pasang si peninggi gigi. Dokter Dewi pasang peninggi gigi ini kurang lebih 4 kali. Buat nambahin lagi, dan tambahin lagi. Itu nggak langsung ya guys. Jadi kunjungan kali ini dia tambahin. Terus bulan depan nih kayak agak mengikis gitu, jadi ditambahin lagi. Terus masih kurang lagi, tambahin lagi. Pokoknya seperti itu prosesnya. Pas kalian baru pasang si peninggi gigi ini, itu beneran gak enak banget buat dipakai makan. Apalagi posisinya kalau gue pribadi itu kanan kiri pas di bagian atas. Jadi gak enak banget buat diajak makan. Makanya gue gak betah, gue pengen banget cepet-cepet dilepas dari beberapa bulan yang lalu. Cuma beneran itu belum bisa dikasih sih sama dokter Dewi. Ya udah, akhirnya tetap ada di mulut gue. Udah bayar ya kan, udah bayar si peninggi gigi ini, terus rasanya tuh gak enak dan gak nyaman banget, beneran sumpah. Dan pas kalian lepas itu guys, itu rasanya lega banget, beneran lega banget. Pas si peninggi giginya dilepas itu rasanya lega, tapi pas proses pelepasan si peninggi gigi ini tuh kayak agak rasa-rasa ngilu gitu guys, karena dia tuh hampir berdekatan dengan gigi asli kita. Terus abis itu dokter Dewi juga tambahin lagi kawat lagi itu di bagian gigi yang mau dia keluarin. Cuma masalahnya nggak bisa keluarin secara maksimal karena katanya gigi gue ini memang kecil bentuknya dan pendek, jadi nggak bisa keluar kayak yang di sebelahnya, nggak bisa sama rata gitu. Jadi mau nggak mau nanti harus pakai veneer kalau mau tetap kelihatan rapi atau bagus gitu loh. Kalau misalnya gue suka dengan posisi yang seperti ini, dengan keadaan gigi yang seperti itu, ya nggak usah pakai veneer pun nggak masalah. Tapi masalahnya kalau misalkan senyum, antara senyuman yang kanan sama yang kiri itu berbeda, makanya nanti harus butuh veneer kalau misalnya gue mau. Ini rasanya yang sekarang lagi gue pakai ini, yang baru dipasang kemarin sama dokter Dewi itu bener-bener rasanya jauh beda. Bedanya apa? Bedanya lebih sakit say daripada yang minggu kemarin. Ini beneran berasa banget sakitnya, dia double sakitnya. Kalau yang kemarin dari dalam itu enggak, menurut gue sih gue masih bisa tahan. Cuma kalau misalkan ini kalian pakai itu kayak apa ya, beneran dia kayak ketarik gitu. Mungkin karena si dokter Dewi juga pasangin lagi, ini namanya per. Gue nggak sempet videoin karena gue nggak tahu kalau misalkan dokter Dewi itu lagi pasang per. Cuma pas gue ngaca sampai rumah, kok kayak ada sesuatu yang narik di sini. Ternyata dokter Dewi itu pasang per. Nah gunanya, karena dalam waktu beberapa minggu lagi gue udah diizinin buat lepas si brackets ini, dan gue harus pasang gigi palsu atau gigi tiruan buat ngisi kekosongan dari gigi yang waktu itu gue cabut. Harus dikasih renggangan gitu, makanya dia tuh kayak ketarik banget dari si per, terus ketarik juga dari si latex ini. Si latex ini nih, dari si karet ini. Ini sih isinya ada 100 guys. Di sini tertulis bener isinya ada 100. Cuma gue sih nggak yakin ini ada 100 guys. Soalnya gue udah pakai ini tuh sesering mungkin, sehari 2 kali. Bahkan kalau yang minggu-minggu ini gue nih pakainya sehari itu 3 kali. Tapi ini nggak habis-habis dan stoknya masih lumayan banyak guys. Stoknya masih banyak. Nah dia bentuknya kayak gini nih. Kelihatan nggak sih ya sama kalian? Bulut-bulut kecil-kecil gitulah. Oke. Kayak gini, kayaknya juga murah banget.
100 atau 200 ribu gitu, gue lupa. Which is gue hanya pakai brackets ini tuh 1 tahun 3 bulan dan 4 atau 3 kali gitu gue nih gak datang kunjungan. Yang kunjungannya itu 3 minggu sekali. Jadi gue tuh senang banget waktu pas dokter Dewi bilang kalau gue udah boleh lepas bracket. Ini adalah yang gue inginkan banget. Untuk isi kekosongan gigi gue ini itu ada beberapa macam. Itu bisa pakai gigi implan, terus bisa juga kalian pakai bridge atau crown ya, atau kalian bisa juga pakai gigi tiruan. Gue sih pengen banget pakai bridge, cuma gue ini lagi hamil. Oke, ya gue lagi hamil. Oke. Makanya gue agak mundur dikit ya guys. Ini gue lagi hamil. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue memang lagi hamil 8 bulan. Dan dimana gue nggak boleh pakai anestesi atau minum obat-obatan yang takut mengganggu janin gue. Dan gue senangnya tuh double karena memang sesuai harapan gue dan suami buat lepas bracket ini sebelum gue lahiran. Oke, balik lagi ke gigi tiruan dan lain-lainnya. Oke, jadi ada beberapa macam. Ada implan, ada bridge, dan ada juga gigi tiruan. Kalau misalkan gue pakai yang implan itu harus kayak operasi kecil gitu. Bentuknya dia tuh kayak persatuan aja, terus langsung diisi. Cuma gue nggak mau pakai yang itu ya. Memang dari awal gue tahu gue harus pilih salah satu dari sini. Gue nggak mikirin ke implan. Selain dia pakai mur lagi, terus temen gue tuh ada yang kayak bermasalah gitu, jadi mungkin dia salah pilih klinik atau dokter, bisa langsung jadi sinus. Nah dia makanya tuh udah bayar mahal sinus, terus udah gitu gusinya sering berdarah. Nah itu ini juga harus nggak boleh salah pilih tempat, nggak boleh salah pilih dokter, nggak boleh salah pilih klinik lah ya. Kalau si implan gigi ini harganya lebih mahal, harganya ini paling mahal lah ya. Terus yang kedua ini ada bridge. Bridge ini tuh bentuknya kayak 3 gitu guys. Kamu tuh harus, kalau misalnya satu yang kosong berarti harus isi 3. Kalau misalkan ada 2 tetap harus korbanin gigi yang kalian yang sehat itu harus dikecilin buat apa sih, nyangkutin si gigi palsunya lagi gitu. Nah ini tadinya gue pengen pakai bridge, cuma karena gue lagi hamil itu nggak bisa karena ada anestesinya. Jadi gue nggak mau pakai yang bridge, padahal ini yang paling gue gue pengen banget pakai bridge gitu loh. Nggak apa-apa lah gue korbanin kanan kiri gigi sehat, tapi gue nggak repot cabut-cabut lagi atau enggak ngelepas si gigi palsu ini. Terus yang ketiga ini gigi tiruan. Gigi tiruan ini dia itu gue harus rajin buat lepas dan bersihin si gigi palsu ini ya, gigi palsu atau gigi tiruan ini. Terus kalian itu harus rajin juga yang namanya pasang copot gitu. Nah masalahnya dari ketiga ini gue tuh harus pilih salah satu yang cocok lagi sama retinir gue. Nah jadi setelah lepas bracket nggak semudah itu say, nggak langsung gigi kalian tuh jadi rapi, masih ada tahap-tahapnya lagi say. Terus kalian harus pasang gigi tiruan kalau gigi kalian nih dulu di awalnya dicabut. Kalau gue kan dicabut bukan karena giginya kebanyakan atau apa, memang karena gigi gue ini udah rusak dan sudah busuk, sudah harus dimusnahkan saya kan. Cuma kan ada yang masang bracket itu harus pasang lagi gigi, harus dicabut gigi gitu biar dia rapi, padahal giginya masih sehat, itu ada. Cuma kalau gue kemarin bukan karena kebanyakan gigi jadi harus dicabut, bukan, jadi memang giginya sudah rusak, makanya harus diisi lagi yang baru. Besok itu rencananya gue pengen pasang yang nanti aja kita lanjutin ya. Nah untuk harganya juga nanti aja, karena beda-beda. Nanti gue bakal kasih tahu kalian juga soal harga si gigi tiruan ini. Terus buat retinir, oh ya,
Balik lagi kalau retinir tadi ini juga harus sama. Jadi pas gue lepas itu juga harus pasang retinir. Retinir ini juga ada beberapa macam. Oke, ada yang invisible retinir. Jadi kalian tuh bentuknya kayak transparan gitu, tetap harus dipakai juga saat kalian lagi tidur. Terus ada juga yang namanya Halwi atau halwa gitu. Penyebutannya gue nggak tahu. Nah, itu model lama, bentuknya masih kayak ada kawatnya gitu. Kalau si yang tadi kan invisible itu nggak ada kawatnya, dia bener-bener transparan. Terus ada lagi dia tuh namanya apa ya? Retinir yang terakhir gue nggak tahu nih guys namanya apa. Pokoknya dia tuh ditanam gitu di dalam, kayak dia tuh melingkar gitu kawatnya di dalam. Nah itu kalian tuh nanti disuruh pilih mau pakai yang mana, karena memang suami juga pengennya gue lepas bracket sebelum melahirkan. Nah besok gue bakal datang lagi ke klinik, gue bakal ketemu lagi sama dokter Dewi. Dia bakal bikin si akar gigi gue ini atau si gigi gue ini biar nggak goyang, jadi udah fix lah posisinya seperti ini gitu. Dan biar kalau misalkan nanti pas dilepas bracketsnya itu udah nggak goyang lagi, atau seenggaknya giginya tuh udah nggak akan berantakan lagi gitu. Walaupun gue bingung ya, kan gue nanti bakal pakai retinir kok masih berantakan lagi. Sorry ya guys, ngomongnya agak ngap-ngapan karena udah masuk bulan ke-8, dia udah agak kurang enak. Jadi nanti gue bakal bikin video lagi selama gue hamil, tapi mungkin bikinnya nanti setelah gue melahirkan. Setelah gue jalanin semuanya, baru gue bakal review ke kalian semua proses apa dan apa. Oke, doain aja biar semuanya lancar, biar dedenya lancar, biar gigi gue juga lancar prosesnya. Nah, jadi buat kalian yang lagi pasang bracket, jangan males-males. Ikutin terus saran dokter ya kan. Ikutin terus petunjuk dokter atau apa gitu, itu harus diikutin terus. Disuruh cabut-cabut, disuruh bersihin karang gigi, bersihin ya kan, disuruh datang-datang. Waktu itu gue pokoknya kosong 4 atau 3 kali, gue lupa. Ini tuh berarti ratingnya kalau misalnya gue kosong 3 atau 4 kali, ini cuma setahun guys, ya kan. Kalau misalkan sekali kunjungan aja 3 minggu, ya pokoknya kurang lebih segitulah, setahun lebih dikit lah ya. Berarti gue pakai brackets ini dan itu sudah rapi, sudah kelihatan hasilnya. Pokoknya yang sebelah kanan itu dokter Dewi nggak yakin karena dia tuh masih kecil, karena giginya kecil dan pendek, jadi dia nggak yakin buat keluarin secara sempurna biar sama rata. Jadi mau nggak mau harus pakai veneer itu juga kalau misalkan gue mau. Oke, segini dulu video dari gue dan see you next, bye bye.